Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pengaruh jenis pH terhadap laju pertumbuhan pada tanaman kacang merah yang terdiri dari rekan saya yaitu Gibran, absen 11, ada Maihendra, Pangestu di absen 15, Saehan Saiful Rohman absen 32, dan saya sendiri Riyad Albir absen 29. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya. Pendahuluan di sini kita mengambil latar belakang yaitu pH. pH atau yang disebut power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. Didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen atau H+, yang terlalu koefisiennya aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilai didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut, ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar pH yang ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. pH dibagi menjadi 3, yaitu netral, basa, dan asam. pH asam adalah pH yang kurang dari 7. pH netral adalah pH yang berada di 7. Dan pH basa adalah pH yang lebih dari pH 7. pH juga dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan tanaman, bisa mempercepat atau menghambat suatu laju pertumbuhan. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama tentang rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pH. Yang kedua, adakah pengaruh pH tanah terhadap laju pertumbuhan? Ketiga, apa dampak pH lebih basa atau asam terhadap laju pertumbuhan tanaman kacang merah? Terus ada pembatasan masalah. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pH terhadap laju pertumbuhan pada kacang merah. pH pada tanaman kacang merah yang akan diteliti dengan pH asam dengan menggunakan cuka, pH basa dengan menggunakan soda kue, dan pH netral dengan menggunakan air biasa, dan terakhir menggunakan air garam. Penelitian dilakukan sejak 24 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021. Penelitian dilakukan dengan 4 metode seperti menyiram tanaman dengan menggunakan campuran air, yaitu air cuka, air biasa, dan air soda kue. Lalu ada hipotesis, pH adalah keasaman atau kebasaan dalam suatu larutan. Lalu ada pH yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman kacang merah. Yang ketiga ada pH lebih basa atau asam akan berdampak menghambat ataupun mempercepat laju pertumbuhan tanaman. Baik, sekian itu dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadwal penelitian ini bertempat pada rumah masing-masing tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021. Alat dan bahan. Yang pertama ada 4 buah pot tanaman, penggaris, dan alat tulis. Yang kedua ada bahan, pot tanaman kacang merah, air, tanah, air cuka, soda kue, garam. Rancangan penelitian. Yang pertama cara kerja, siapkan pot yang sudah berisi tanah. Selanjutnya tanaman kacang merah yang sudah tumbuh pada setiap pot. Ketiga, siapkan air biasa, air dicampur soda kue, air dicampur cuka, campur garam. Keempat,
Siramlah tanaman kacang merah menggunakan air sampel tadi setiap 2 hari sekali. Kelima, lakukan pengukuran pada panjang batang dan lebar daun dengan penggaris. Yang keenam, dokumentasikan beberapa sampel penelitian yang dilakukan. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, menentukan tema dan rumusan masalah. Kedua, melakukan hipotesis. Tiga, menentukan variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu faktor yang dibuat beda jenis pH-nya. Di antaranya sebagai berikut: pH netral menggunakan air biasa, pH asam menggunakan air dicampur cuka, pH basah, air dicampur soda kue, dan NaCl air dicampur garam. Variabel terikatnya, faktor yang diamati, yaitu panjang batang dan lebar daun. Variabel kontrolnya, faktor yang dibuat sama, yaitu tanaman kacang merah, tanah, dan potnya. Keempat, menentukan cara penelitian yang akan dilakukan. Kelima, menentukan waktu penelitian. Ketujuh, menganalisa data dan menarik kesimpulan. 8, menyusun laporan percobaan. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya oleh Mahendra Pangestu. Silakan Mahendra. Sepertinya ada gangguan. Silakan dilanjut oleh Sehan Saifur Rahman. Yang selanjutnya ada sasaran penelitian dan teknik pengolahan analisis data. Yang pertama, dapat mengetahui apakah tanaman kacang merah yang diberi pH akan menghambat atau mempercepat laju pertumbuhan. Yang kedua, analisis data adalah cara pengolahan data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Kami menggunakan analisis data yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, mengukur setiap tanaman yang telah diberi pH. Yang kedua, membandingkan hasil satu perlakuan dengan perlakuan yang lain. Sini ada hasil penelitian. Hari pertama yaitu pada tanggal 24 Agustus, pH asam air cuka, tinggi batang mula-mula 29 cm, lebar daun 4 cm, pH basah soda kue, tinggi batang 46 cm, lebar daun 5 cm, pH netral air dalam kurung air biasa, tinggi batang 31 cm, lebar daun 5,2 cm. Terus nasi dalam kurung air garam, tinggi batang mula-mula 8 cm, lebar daun 5 cm. Pada hari yang kedua yaitu tanggal 26 Agustus, ada 30 cm, 4 cm, tinggi batang 47 cm, lebar daun 5,3 cm. Yang terusnya pH netral dalam kurung air basah, tinggi batangnya 38 cm, 34 cm, lebar daun 5, cm. Yang selanjutnya nasi dalam kurung air garam, tinggi batangnya 6 cm, lebar daun 3,5 cm. Pada hari yang ketiga yaitu pada Sehan mohon mengkoreksi, itu adalah NaCl.
Baik, selanjutnya ke pembahasan. Baik, ini sedikit dokumentasi yang dapat kami sampaikan. Ini tanaman dengan air cuka dan tanaman dengan air soda kue. Dan ini tanaman dengan air netral. Dan yang terakhir ini dengan air garam mati. Baik, selanjutnya ke pembahasan. Tanaman dengan tanah basah akan sulit mempertumbuhkan, tanaman dengan kata lain menghambat laju pertumbuhan. Tanaman dengan tanah asam akan lebih sulit lagi dibandingkan dengan basah. Dengan kata lain, menghambat laju pertumbuhan. Tanaman dengan tanah netral akan lebih cepat pertumbuhannya, dengan kata lain mempercepat laju pertumbuhan. Tanaman yang diberi air garam akan mati. Sekian. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Mahendra di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, bahwasannya pH sangatlah berpengaruh terhadap laju pertumbuhan kacang merah ataupun tanaman yang lainnya. Pada penelitian ini, pH netral sangatlah baik untuk penanaman suatu tanaman karena tanaman dapat tumbuh dengan lancar. Sedangkan pH basah dan asam akan mengalami penghambatan laju pertumbuhan tanaman dan NaCl akan mematikan tanaman. Untuk menanam suatu tanaman sangat dianjurkan menggunakan pH netral, tanahnya ataupun airnya, karena tidak ada hambatan laju pertumbuhan. Dan jangan menggunakan pH asam atau basah, apalagi menggunakan air garam, karena akan menghambat laju pertumbuhan. Baik. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.